Udah punya Avanza, pengen punya Fortuner. Udah punya Fortuner, pengen punya BMW. Udah punya BMW, pengen punya Mercy. Punya Mercy, pengen punya Rubicon. Terus naik-naik sampai kapan? Udah punya rumah tipe 36, pengen punya tipe 72. Udah punya 72, pengen punya balongnya yang ada kolamnya. Udah ada yang punya kolamnya, pengen tamannya lebih gede, pengen ada ayunannya, pengen ada roller coasternya. Semuanya macam. Akuarium piranha, semua pengen punya. Ini luar biasa. Ini inginnya kita nih, cinta sama dunia luar biasa. Pengen suami yang kayak gimana? Ustaz, saya pengen yang sederhananya, suami yang penting soleh, udah ganteng, kaya, itu aja. Yang paling utamanya adalah walidiniha fatfar bidatidin taribat siadak. Yang paling terbaik agamanya. Kalau yang dipilih agamanya, kau akan bahagia dunia dan akhiratnya. Takwa itu senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang kemudian Allah larang. Maka dalam kaitan berhijrah, ketika kita udah ada kepikiran ini ada sesuatu yang salah nih, ini benar, harusnya saya begini, harusnya saya nggak boleh begini, harusnya saya begini. Ini fungsi dari akal yang kemudian menerima sinyal-sinyal saya harus bertobat, karena fitrah manusia mengenal nilai-nilai kebaikan. Pacaran merugikan atau menguntungkan? Kata siapa merugikan? Menguntungkan bagi pihak pria dalam sisi nafsu. Coba bayangin, kalau teteh ditembak dengan puisi yang indah, pasti diterima. Sayang, aku tuh udah lama merhatiin kamu. Aku tuh tiap malam ngimpiin kamu. Mau makan inget kamu, mau tidur inget kamu. Sayang, maukah kamu menjadi pacarku? Duh, itu cewek kalau ditembak itu, oh, tweet. Gimana ya? Aku bingung. Akhirnya bilang, aku juga mau jadi pacar kamu. Tapi kalau kalimatnya gini berubah gimana? Yang sebenarnya nembak tuh gitu bahasanya. Ini cuma disembunyikan sama laki-laki ini. Bahasanya gimana? Wahai sayang, mau nggak kamu aku ciumin? Mau nggak kamu aku pegangin? Mau nggak kamu aku jamah? Mau nggak kamu aku setubuhin? Mau nggak kamu aku hamilin lalu aku tinggalin? Kira-kira jawaban kita apa? Nggak mau. Tapi kata-kata itu diganti dengan kata-kata yang indah. Bahkan kemudian dipublis di film-film, di TV-TV, di film Korea, di lagu-lagu, sampai akhirnya kita pengen banget, termotivasi banget pengen pacaran. Kayaknya kalau pacaran tuh kayak yang sesuatu yang ngangenin nih, pengen nih punya seseorang yang dirindukan. Punya seseorang yang senantiasa nyuapin kita tiap pagi misalkan. Ustaz, aku tuh seneng banget, sampai ada seorang wanita komplain kan sama pasangannya, sayang, lihat galon aja dianterin, terus dijemput dipulangin lagi. Terus kata kata lakinya, pacarnya, iya kau mau jadi galon? Aku jemput, aku anter, aku isi, nanti aku pulangin, mau gitu. Galon tuh. Maka pacaran pasti menghinakan wanitanya dan pasti menjerumuskan kita. Salah satu kemaksiatan yang langsung sama Allah turunkan azabnya di dunia. Apa? Maksiat, zina, pacaran. Zina itu langsung sama Allah disegerakan kemudian balasannya di dunia. Kalau nggak kena sama kita, kena sama keluarga kita, kena sama anak kita. Subhanallah. Kalau belum apa? Kalau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu nih ada potensi falhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi fujur, ada potensi takwa, tapi Allah berikan manusia berbeda dengan hewan. Kalau hewan melakukan kesalahan nggak akan sadar. Kucing, bunda marahin kucing berapa kali tetap mungkin akan begitu. Bunda marahin kucing misalkan dia berhubungan seks di luar nikah di depan rumah ibu. Terus ibu marah-marahin, kucing nggak tahu diri. Kenapa kamu berbuat yang demikian di sini? Nggak bisa, kucing. Tapi manusia punya akal, dia tahu ini sesuatu yang buruk bagi saya, ini sesuatu yang baik bagi saya. Pertanyaannya, kenapa sesuatu yang baik sulit buat dikerjakan, sesuatu yang buruk nggak usah diperintah pun dikerjakan? Aneh. Sholat ada perintahnya nggak? Nggak sholat ada perintahnya nggak? Nggak ada. Yang nggak ada tapi dilakukan, yang ada perintahnya kok susah dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Susah kita dibuat semangat ke masjid bagi seorang laki-laki atau bagi ibu-ibu untuk semangat, udah azan nih saya harus bergegas. Kan rata-rata ketika mendengar azan ibu-ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak kerasa ya udah mau maghrib.
Sedekah, infak ada seruannya nggak? Ada. Nggak infak dan sedekah ada seruannya nggak? Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala buat bersedekah, berinfak dan bersemangat. Ini ciri takwa, orang yang bersemangat dalam sedekah dan berinfak. Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori orang-orang ciri orang-orang yang takwa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sulit. Dia senantiasa bersemangat ngeluarin hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya tapi berat buat dilakuin. Punya uang 100.000, disedekahin 50.000, berat nggak? Berat. Kenapa berat? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang memberi rizki. Kenapa sulit ketika kita memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya titipan. Nih, mohon maaf, misal summa nauzubillah, kena gempa nih kita nih sekarang. Gempa. Kira-kira kita keluar nggak dari ruangan ini? Keluar, ditinggalin, tas ketinggal pun kita biarin. Cirinya apa? Rumah yang besar kita tinggalin. Cirinya apa? Cirinya kita tahu bahwa dunia ini cepat atau lambat kita bakal tinggalin. Maka tinggalkan dunia sebelum kita benar-benar meninggal dunia. Dalam artian kecintaan terhadap dunia. Satu, ada orang yang ingin hidup takut mati. Ada yang kedua, orang yang ingin hidup takut mati. Ada orang yang ingin mati takut hidup. Siap-siap. Orang yang pertama, ada orang yang ingin hidup takut mati. Siapa? Orang yang cinta sama dunia. Orang yang cinta sama dunia pengennya hidup, nggak siap buat mati. Coba pertanyaannya, Bunda siap nggak meninggal hari ini? Ada yang udah siap meninggal saat ini, ada nggak? Ada yang mas, yang udah siap meninggal sekarang ada? Kita senyum. Ustadz duluan aja. Subhanallah. Kalau ditanya, Bu siap mati sekarang? Enggak. Terus siapnya kapan? Nanti aja. Bu mau tobat kapan? Nanti aja. Tahu kapan meninggalnya? Enggak. Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamma indahu summa antum tamtarun. Sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajal dari setiap diri kita. Rizkinya, jodohnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz yang begitu indah. Summa qada ajala wa ajalu musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Yang lebih sering kita repotkan itu jodoh atau kematian? Halo? Yang sering kita repotin jodoh atau kematian? Jodoh. Yang sering kita ributin itu uang atau pahala kita? Uang. Padahal uang, mohon maaf nih, padahal uang ini 100.000 rupiah. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Mau. Sekarang mohon maaf, saya nih gini. Masih ada yang mau? Saya taruh di bawah, saya injek-injek. Masih ada yang mau? Luar biasa. Kelihatan banget. Cinta banget. Meskipun sudah hancur, lecek, diinjek-injek, tetap direbutin nggak? Saya lempar misalkan di tengah-tengah tuh. Begitu dilempar, diambil nggak kira-kira? Diambil. Saya lempar nih Pak ke sana tuh Pak. Sup. Apalagi kalau dilemparnya banyak misalkan. Sup, diambil nggak Pak? Ambil, rebutan, diinjak, dihinakan, tetap direbutin. Ini yang luar biasa. Dunia dalam pandangan mata kita ini sesuatu yang begitu indah, mengagumkan. Zuyyina linnasi hubusyawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa-apa yang dicintainya? Yang pertama wanita, yang berikutnya emas, perak, harta, kekayaan, kuda, pilihan, harta, motor, mobil. Itu kayaknya sangat, kemudian kita tuh lihat ini indah banget. Udah punya Avanza, pengen punya Fortuner. Udah punya Fortuner, pengen punya BMW. Udah punya BMW, pengen punya Mercy. Punya Mercy, pengen punya Rubicon. Terus naik-naik sampai kapan? Udah punya rumah tipe 36, pengen punya tipe 72. Udah punya 72, pengen punya balongnya yang ada kolamnya. Udah ada yang punya kolamnya, pengen tamannya lebih gede, pengen ada ayunannya, pengen ada roller coasternya. Semuanya macam. Akuarium piranha, semua pengen punya. Ini luar biasa. Ini inginnya kita nih, cinta sama dunia luar biasa. Pengen suami yang kayak gimana? Ustaz, saya pengen yang sederhananya, suami yang penting soleh, udah ganteng, kaya, itu aja. Gimana sih? Udah lupa kita sama
Kata Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang itu dinikahi berdasarkan 4 perkaranya. Yang paling utamanya adalah walidiniha fatfar bidati din taribat siadak. Yang paling terbaik agamanya. Kalau yang dipilih agamanya, kau akan bahagia dunia dan akhiratnya. Tapi yang kita kejar tampangnya, cakepnya. Padahal belum tentu cakep itu kemudian membawa kita kepada kebahagiaan, belum tentu. Cuman kita prestis aja ketika bawa suami kita ke undangan, mungkin itu aja. Tuh lihat suami gue, ganteng ya. Makanya bunda, saya ketemu sama seorang wanita yang punya suami pas-pasan banget. Wajahnya mungkin di bawah rata-rata gitu ya. Saya tanya, teteh kan cantik. Kenapa teteh cari suami yang mohon maaf itu pas-pasan? Dan dia sadar, teman saya. Terus dia bilang apa bunda? Bon, gue cari suami yang pas-pasan supaya nggak ada yang suka sama dia. Dan gue nggak berat ngelepasnya gitu. Bayangin bu, ibu punya Anggora Persia, indah banget. Kira-kira kalau Persia punya Anggora gitu, kalau dikeluarin rumah mau nggak sama bunda? Enggak, dikerem di rumah. Kenapa? Karena Anggora Persia. Kalau punya kucing kampung, kasih asin, oke. Kasih ikan, oke. Kasih bakso tahu, oke. Ditendang sama bunda, gitu ya. Jadi istri aku tuh berat punya aku tuh sebenarnya. Enggak, gitu. Kenapa? Oh nggak berat dia, Ustaz. Dia pas-pasan dalam pandang manusia, tapi alhamdulillah dia hafal Quran. Ini bagi saya lebih. Padahal cewek ini udah cantik, tajir lagi. Itu waktu itu kita ngerebutin dia juga. Dulu tapi ya begitu saya nikah duluan, akhirnya saya nggak berpikir untuk menjadikan dia istri ya, istri pertama maksudnya, istri kedua aja lah gitu. Tapi dia udah nikah dan suaminya, masya Allah, secara tampang biasa tapi hafiz Quran, dan ini yang buat dia bahagia luar biasa. Sampai bilang ke suaminya gini, "Pa, udah papa bekerja dengan semampu papa, jangan terlalu repot, mama punya usaha yang bisa menghidupi keluarga kita." Ini suami istri idaman banget gak tuh? Pokoknya papa silakan, mau papa dagang cilok, bakso tahu bebas. Yang penting mama ada rekening di rekening mama, ada 1 miliar semua buat papa. Bukan hanya tulang rusuk tapi jadi tulang punggung, brother. Nikmat nggak tuh? Aduh. Kita mau tiduran juga sambil ngurus apa? Manuk. Manuk tuh apa? Burung kan? Ngurus manuk sambil ngelipet sarung. Allahu Akbar, nikmat 1 miliar, brother, udah ada. Santai pagi-pagi bikin kopi, makan roti, celupin ke kopi. Teman kita ngelewat, bakso tahu, masih kerja, masih musim. Waduh, sombong. Enak, ke masjid santai, bener nggak? Allahu Akbar, khusyuk banget. Kan ada yang Allahu Akbarnya beda. Allahu Akbar. Aduh, banyak beban banget. Hutang, cicilan, istri yang rewel. Oh, ya Allah, minta ganti istri ya Allah. Gak nyukurin banget deh. Sampai istrinya dibawa ke sumur yang paling angker, dimasukin istrinya ke sumur, cerewet banget di rumah itu. Masukin ke sumur yang angker, terus pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, loh kok sepi ya di rumah ya? Oh istri saya nggak ada. Dijemput ke sumur yang angkernya, dikeluarin. Pas begitu isinya mau dikeluarin, yang keluar jinnya. Kata jinnya, saya nggak betah di dalam. Ada manusia cerewet banget. Stres punya istri yang bawel tuh. Papa pulang langsung, kamu dari mana? Dari kantor. Bohong, meeting. Alah, meeting aja tiap malam. Udah makan belum? Belum mama. Di luar suami seperti singa, galak ke karyawannya. Begitu masuk rumah, miau, papa pulang, iya mang, kucing Anggora digini nih. Subhanallah. Tuh istri yang luar biasa deh. Sayang, kamu jangan capek banget ya kerjanya. Udah di rumah aja, nanti aku pijitin. Tapi mah aku harus menghidupi rumah tangga kita. Sayang, kurang apa sih kita? Mobil ada, rumah gede. Aku punya harta 1 miliar. Ini harta kita kebanyakan nih, kita sedikit nih. Harta banyak, kebutuhan sedikit, gimana ya? Kayaknya kamu harus nambah istri lagi deh sayang. Kok ada di Magelang anak pindah itu? Itu luar biasa. Makanya ketika ditanya sama Pak Kiai di Tasikmalaya, Bon,
Siap Pak Kiai? Nggak kepikiran. Kepikiran apa Pak Kiai? Nambah. Anak bilang langsung, Pak Kiai, saya pada bercanda itu. Pak Kiai, saya hanya mencari seorang wanita yang mampu menjadi tulang punggung bagi keluarga saya. Kalau bisa seperti Khadijah, menguasai 1/3 kekayaan di Tasikmalaya. Terus kata Pak Kiai, Masya Allah, antum cita-citanya luar biasa. Begitu itu nggak lama saya ngisi lagi Pak, sebulan gitu ke sana. Beres ngisi di Masjid Agung, saya dipanggil sama Kiai. Bon, Ustaz dipanggil sama Pak Kiai. Saya datang ke Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Kata Pak Kiai, Alhamdulillah, yang kau harapkan sudah ada. Anak bilang, Pak Kiai saya bercanda Pak Kiai. Dia nggak bercanda, dia serius sama Kang Boni. Saya serius, istri saya enggak Pak Kiai. Ini beratnya luar biasa. Istri saya kalau tausiah, Masya Allah, urusan poligami itu Bunda. Ibu-ibu kalau suami minta dipoligami, minta poligami, izinkan. Ih, coba itu ibu-ibu, ih Masya Allah Teh Rini. Terus istri saya ngelanjutin, asal jangan suami saya. Luar biasa. Nih langka nih yang begini. Kita cari agama yang paling terbaik karena kita pengen selamat dunia akhirat. Ada orang yang ingin hidup takut mati, dia kejar di dunia. Masya Allah, TK, SD, SMP, SMA, belajar yang terbaik. Matematika harus nilai bagus. Begitu lulus SMA, banyak maksiat, jarang sholat. Bangga punya anak kayak gitu? Enggak deh. Yang paling nikmat gimana Kang? Pendidikan yang paling utama, Quran. Tanamkan pendidikan Quran, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mustahil bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak cinta Quran. Mustahil kita bisa cinta kepada Quran kalau kita nggak cinta kepada Rasulullah SAW. Mustahil kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita nggak mencintai sunnah-sunnahnya beliau. Maka sedikit demi sedikit kita kerjain nih sunnah-sunnahnya beliau. Supaya apa? Tumbuh kecintaan terhadap Rasulullah. Ketika tumbuh kecintaan terhadap Rasulullah, mulai kita cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Quran. Begitu cinta kepada Quran, mulai kita akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat ilmu, iman, amal. Bertambah ilmu, menguat iman, semakin semangat dalam beramal. Ilmunya lemah, iman pasti melemah. Imannya melemah, gimana mau semangat dalam beramal? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu itu. Tapi kenapa kita nggak semangat ngejar? Bunda, misalkan ada ini nih. Pembagian umroh gratis dari Braga Manajemen. Sebelum subuh akan dibagikan 5 umroh gratis. Datang nggak kira-kira? Datang. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Susah bangunnya, susah ngerjainnya. Kenapa? Ada logika yang kurang beres dari kita. Kenapa nggak beres? Karena biasanya otaknya, mindsetnya, cintanya dunia. Anak aja diajarin cintanya dunia. Sekali-kali kalau ngedengerin anak lagu cicak-cicak di dinding, berikan filosofi ketauhidan kepada anak. Cicak-cicak, diam-diam, datang seekor nyamuk. Lalu kalau cuman begitu, anak akan menangkap begitu aja. Lihat cicak, ingatnya cicak-cicak di dinding, cuman itu. Tapi berikan filosofis pengalaman hikmah dari lagu itu kepada anak. Tadabur lagu. Apa hikmahnya? Lihat nak, hewannya apa namanya Bunda? Halo? Hewannya namanya apa? Hidupnya di mana? Kemudian apa yang dilakukan di dinding? Sebelum merayap apa yang dilakukan? Diam, diamnya berapa kali? 2 kali, diam, lalu setelah diam, merayap, apa yang terjadi? Datang, apa yang datang? Berapa banyak? Seekor nyamuk, lalu ditangkap, lalu hap dulu atau ditangkap dulu? Hap lalu ditangkap diapain? Dimakan, artinya itu rizki buat siapa? Cicak. Luar biasa. 1, cicak itu terbang atau diem sendiri di dinding? Bisa terbang atau enggak? Enggak, dia nemplok di dinding. Apa yang terjadi? Nyamuk terbang atau diem? Terbang. Kenapa nyamuk kedeketin cicak? Nggak ada kerjaan nyamuknya, nyari mati. Ini konsep rizki yang luar biasa. Sayang, mama mau ngajarin satu lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Baiknya Allah kepada setiap makhluk yang ada di dunia, di langit dan di bumi, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin nak, jangankan kita manusia, cicak aja yang diam di dinding, kerjaannya cuma naplok di dinding, diam di dinding. Allah datangkan rizkinya langsung. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cicak?
Allah datangkan nyamuk kepada cicak. Berapa banyak? 1. Ketika apa yang dilakukan oleh nyamuk, oleh cicak, apa yang dilakukan tadi? Diam. Tawakal tu Allah. Dia yakin rizkinya bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah memberikan saya dalam keadaan lapar. Diam, tawakalnya 2 kali lipat. Lalu merayap, konsep ikhtiar dari cicak. Maka rizki nggak bisa ditunggu doang. Nanti Allah akan berikan rizki kepada kita. Harus dijemput. Contoh misalkan, ini kan meja gede, belum ada makanannya, tapi nanti akan datang makanannya insya Allah. Ya, minimal es cincau gitu, nanti ke sini ada nih. Sayang ini meja gede kalau nggak ada makanannya kan ya gitu ya. Konsep rizki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, akan datang. Tawakal tu Allah, konsep ikhtiarnya apa? Bukan nyepet panitia, jangan, nggak boleh berharap kepada panitia, musyrik nantinya. Kita hanya berharap kepada Allah. Kata Allah dikasih. Kalau kata Allah enggak, ya udah, sabar aja. Sabar dengan sesuatu yang belum ada dan bersyukur dengan sesuatu yang sudah ada. Syukurin apa yang ada, Allah akan datangkan buah-buahan, lempernya, insya Allah ya, bentar lagi. Konsep rizki. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kembali kondisi yang tadi. Libasu taqwa zalikal khair. Allah mengatakan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Jadi gimana? Indah akhlaknya, santun lisannya, baik sikapnya, lembut budi pekertinya, dan senantiasa dia beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak cuman baiknya di tempat kerja. Bayangin, di tempat kerja kita baiknya luar biasa. Mohon maaf, misalkan kita usaha kerja di sebuah perusahaan, mohon maaf, misalkan jadi bagian customer service atau customer line, yang bagian menghadapi konsumen. Kira-kira kita bersikap baik nggak? Baik. Saya aneh banget bunda. Mohon maaf. Ada teman-teman saya yang kerja di salah satu perusahaan. Mohon maaf, namanya perusahaan bank lah, di bank ya. Kerja di bank. Itu bagian CS, customer service. Itu kalau nerima konsumen itu luar biasa. Nasabah itu luar biasa. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu bapak? Ini udah nikah dia. Udah nikah. Setiap nasabah dikatakan begitu. Assalamualaikum, selamat pagi, bapak ada yang bisa dibantu? Mohon maaf, mungkin ada yang bisa saya bantu, apa masalahnya? Ditanya sampai detail. Tapi kalau di rumah nggak pernah nanya suami begitu. Selamat malam, papa ada yang bisa saya bantu? Enggak. Kenapa berubah? Karena tadi konsep dunia sama konsep akhiratnya nggak sinkron. Tapi kalau sinkron, konsep akhirat sama konsep dunianya, apa yang akan terjadi? Dia lebih hebat beramal untuk akhiratnya. Karena dia tahu pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, tapi ini jadi sarana saya untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia cari pekerjaan yang halal, dia kerjakan dengan profesional, dan ketika di rumah sikapnya lebih baik daripada di tempat pekerjaannya. Karena dia tahu ada amalan yang lebih hebat di tempat rumahnya ini. Apa? Berbakti kepada orang tuanya, bersikap lembut kepada orang tuanya, bersikap baik sama istrinya, bersikap baik kepada anaknya. Mohon maaf, bayangin. Sekarang anak udah kehilangan sosok ayah. Yang dicari anak apa coba? Handphone bunda. Anak datang, ayah pulang dipanggil. Ayah, kata anaknya, pinjam handphone. Bunda, pinjam handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang sosok ayah, hilang sosok bunda di rumah. Anak lebih asik sekarang megang handphone daripada ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Kita nggak pernah menjadi ayah yang terbaik di rumah. Ayah sibuk di luar, nggak ada waktu. Bahkan yang luar biasanya, ayah bunda sibuk kerja, anak sibuk sama pembantu. Singapura itu sampai 70% pembantu lebih tahu tentang anaknya, anak majikannya daripada orang tua kepada anaknya. 70%. 70% di Singapura, bahkan anaknya lebih merindukan pembantunya daripada merindukan orang tuanya. Bayangin. Ngeri banget deh. Harusnya ada games di diri ayah dan ibu. Harusnya ada YouTube di diri ayah dan ibu. Harusnya ada Google di diri ayah dan ibu. Harusnya ayah menjadi teladan yang paling terbaik di rumah. Ibu menjadi guru yang paling terbaik di rumah. Tidak hanya kita senantiasa mengamanahkan kepada guru, pengen anak cerdas, pengen anak soleh, enggak. Didik dari rumah. Bismillah. Kenapa bisa sampai seperti itu kan? Karena ada konsep takwa di rumahnya. Ada konsep takwa dalam dirinya.
Dia mau didik anaknya, dia mau didik dirinya, dia mau didik istrinya untuk sampai kepada ketakwaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep ini benar, rasa-rasanya Bunda, kita nggak akan baperan dalam berhijrah. Kalau udah ada takwa, seandainya dicaci itu bisa melembutkan hati, lebih baik saya dicaci. Seandainya dipuji itu mampu mengeraskan hati, maka mudah-mudahan saya dijauhkan dari pujian. Kita mintanya begitu aja. Ya Allah, kalau saya dicaci, kalau kita dicaci, kalau kita dihina, kalau kita difitnah, tapi itu bisa melembutkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan terima itu ya Allah. Namun seandainya banyaknya pujian yang datang kepada kami membuat kami jadi keras hati kami dalam mengingatmu ya Allah, maka jauhkan pujian itu ya Allah. Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel berhari-hari lamanya, ketika selesai ditaklukkan dipuji oleh kaum muslimin pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia ambil tanah, dia tempatkan di atas kepalanya. Saya hanya dari tanah. Saya berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah, dan saya akan kembali ke tanah. Siapa Handi Boni sebenarnya? Sampai Bunda pada datang, AA pada datang, pengen dengerin Kang Boni. Apa yang diharapkan dari Kang Boni? Saya tanah juga, sama, kita sama-sama. Cuman ada motivasi yang pengen dibagikan untuk kemudian senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan di masjid-masjid terdekat, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan, fulana, ini. Bahkan orang yang paling kita sayangi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu lagi nanggul. Nanggul itu apa? Lagi manggul buah-buahan, ngelewatin pasar, tiba-tiba buah-buahannya jatuh. Ketika buah-buahan tanggungannya jatuh, lalu warga tiba-tiba ngelihat Imam Ahmad bin Hanbal yang lagi bawa buah-buahan terjatuh, semuanya ngebantu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sudah cukup, tidak usah bantu saya. Lalu warga kaget, kenapa wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kau tidak mau dibantu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau yang bawa tanggungan dan jatuh itu bukan saya, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kalian akan membantu mereka? Belum tentu. Kalau bukan Kang Boni, apakah Kang Boni akan dilayani seperti warga yang ada di Magelang? Belum tentu. Suguhin semuanya, makanannya, semuanya. Kadang kita terlalu dispesialin. Makanya kenapa saya seneng banget Pak naik motor Pak, ngerasa jadi nol banget deh. Susah perihnya dalam mengemban dakwah, kerasa akhirnya. Kenapa kerasa? Debu yang menempel, perih di mata, hujan di jalanan, terik matahari, kerasa. Tapi begitu dikasih fasilitas, Ustadz nanti Ustadz jangan panas-panasan, kasih mobil aja Ustadz. Ustadz nanti begini Ustadz naik pesawat aja. Udah nggak kerasa, akhirnya keras hatinya. Kalau udah keras hati, banyakin istighfar akhirnya. Ya Allah, saya nggak mau kayak gini sebenarnya. Tapi ini kesayangan umat kepada kami, hikmah umat kepada kami. Saya akan kemudian memanfaatkan ini dengan secara baik. Tapi harus apa? Harus banyak-banyak ingat dari awalnya. Disebutnya gaya Pak. Saya touring dari Bandung ke Jogja, wih gaya Ustadz keren. Enggak keren, lagi belajar, pengen nolin lagi. Siapa saya? Kalau bukan Kang Boni yang datang ke Jogja, apa akan kemudian difasilitasi sebegitu mewahnya? Coba bayangkan, padahal kita sama Bunda. Dan yang tahu takwa kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia banget ketika tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Perlakuannya indah banget. Justru saya yang harus memuliakan jamaah. Kenapa? Karena bunda-bunda AA yang lebih mulia daripada Kang Boni. Kenapa lebih mulia Kang? Satu, bunda datang ke sini, biaya sendiri, kendaraan sendiri, semuanya sendiri. Sedangkan Kang Boni datang ke sini, bahkan belum makan mungkin sebagian. Kang Boni udah disediain makanannya, udah disediain minumnya, tinggal minum. Bahkan bisa jadi ketika pulang Kang Boni diganti transportnya. Bisa jadi nggak?